Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Komentar Safi Sali usai tiket ASEAN All Stars tak laku, sampai terancam batal. Ia menyebutkan harusnya FAM sadar diri, bahwa Malaysia memang belum layak menjamu tim sekelas Manchester United. Ula Romeni dan Marcelino tolak ASEAN All Stars, pilih fokus ke Piala Dunia lawan Cina. Pelatih Vietnam pusing tak ada striker di ASEAN All Stars. Denny Lanzat sangat menunggu kedatangan Hairori Edewal ke timnas Indonesia. Menurutnya pemain satu ini bisa jadi solusi di tiga lini permainan timnas karena kemampuannya yang serba bisa. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Ula Romeni dan Marcelino tolak ASEAN All Stars, pilih fokus ke Piala Dunia lawan Cina. Pelatih Vietnam pusing tak ada striker di ASEAN All Stars. Dalam waktu dekat, sebuah pertandingan bergengsi yang mempertemukan ASEAN All Stars melawan raksasa Inggris, Manchester United, dijadwalkan berlangsung pada 28 Mei 2025. Laga ini akan dihelat di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, dan menjadi sorotan utama di kawasan Asia Tenggara. Ajang ini bukan hanya sekadar pertandingan persahabatan, tetapi juga momentum bersejarah bagi sepak bola ASEAN. Kehadiran Manchester United, salah satu klub tersukses di dunia, memberi kesempatan langka bagi para penggemar untuk menyaksikan langsung aksi para bintang dari Liga Top Eropa. Di sisi lain, tim ASEAN All Stars akan diisi oleh pemain-pemain terbaik dari berbagai negara di kawasan, yang siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka di atas lapangan. Bagi publik Asia Tenggara, laga ini menjadi simbol kebanggaan. Tak hanya karena bisa menyambut klub legendaris, tetapi juga karena mampu memperlihatkan potensi dan talenta terbaik dari negara-negara ASEAN dalam satu tim. Suasana antusias dan haru dipastikan akan mewarnai stadion, karena inilah momen ketika ASEAN tampil bersatu melawan salah satu ikon sepak bola dunia. Namun, di tengah euforia menyambut laga ASEAN All Stars melawan Manchester United, kabar mengejutkan justru datang dari dua pemain yang cukup disorot, yakni Marcelino Ferdinand dan Ula Romeni. Keduanya secara terang-terangan menyatakan penolakan untuk ambil bagian dalam laga tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Marcelino saat melakukan siaran langsung di akun Instagram pribadinya, yang kemudian langsung menyebar luas di kalangan warganet. Keputusan mereka tentu menimbulkan tanda tanya besar. Banyak yang mengira Marcelino dan Romeni akan menjadi tulang punggung ASEAN All Stars, mengingat performa mereka yang tengah menanjak. Namun kenyataannya justru sebaliknya, mereka memilih untuk tidak terlibat. Alasan pastinya memang belum dijelaskan secara detail, tetapi nada suara Marcelino saat live terasa tegas dan tanpa keraguan, seolah ada hal yang membuatnya enggan untuk ikut serta. Sontak pernyataan itu membuat penggemar bertanya-tanya, apakah ada sesuatu di balik layar yang membuat mereka mundur? Dalam siarannya, Marcelino berkata lantang, "Saya tidak akan datang dan saya juga tidak akan ikut," katanya tegas. Tak hanya Marcelino, penyerang keturunan Indonesia, Ula Romeni, juga ikut menyuarakan ketidaksetujuannya untuk terlibat dalam laga ASEAN All Stars kontra Manchester United. Dalam pernyataan yang juga disampaikan secara terbuka, Ula menegaskan bahwa fokusnya saat ini bukanlah pada pertandingan hiburan melawan klub besar Eropa, melainkan pada laga resmi bersama timnas Indonesia, yakni kualifikasi Piala Dunia. Bagi Ula, pertandingan melawan Tiongkok dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia jauh lebih krusial dibandingkan sekadar laga hiburan. Ia memprioritaskan kontribusinya untuk tim nasional, yang tengah berada dalam misi penting untuk mencetak sejarah lolos ke fase berikutnya. Sikap ini mendapat respons positif dari para pendukung Garuda, yang menilai keputusan Ula mencerminkan dedikasi dan rasa hormat terhadap seragam merah putih. Dengan waktu yang terbatas dan jadwal yang padat, Ula tidak ingin tenaganya terbagi untuk laga yang menurutnya tidak mendesak. Dalam ucapannya yang tegas, ia berkata, "Bagi saya, lawan Cina jauh lebih penting daripada main lawan Manchester United."
ujar Ula Romeni. Situasi ini tampaknya menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih tim Vietnam, Kim Sang-sik, yang sekaligus merangkap menjadi pelatih tim ASEAN All Star. Dengan kejelasan bahwa beberapa pemain kunci dari ASEAN menolak tampil, termasuk 2 nama potensial yang bisa mengangkat kualitas tim, kekuatan ASEAN All Stars otomatis jadi tidak maksimal. Hal ini tentu berdampak besar pada strategi permainan yang ingin diterapkan sang pelatih. Terlebih lagi, mereka akan menghadapi Manchester United yang kemungkinan besar menurunkan kiper utamanya, Andre Onana. Sosok penjaga gawang asal Kamerun itu dikenal punya refleks luar biasa dan ketenangan yang sulit ditaklukkan, bahkan oleh striker top dunia. Dalam kondisi seperti ini, pelatih Vietnam tak bisa tidak selain mulai memutar otak lebih keras. Ia harus menyusun ulang komposisi lini serang dan mencari alternatif cara untuk bisa menembus pertahanan solid tim tamu. Dengan minimnya pemain bintang dan terbatasnya waktu persiapan, laga nanti dipastikan akan menjadi ujian berat. Lantas setujukah kamu jika Marcelino dan Ula Romeni tolak gabung ASEAN All Stars? Jika kalian setuju silakan like video ini dan tulis setuju di kolom komentar ya guys. Komentar Safi Salih usai tiket ASEAN All Stars tak laku, sampai terancam batal. Ia menyebutkan harusnya FAM sadar diri, bahwa Malaysia memang belum layak menjamu tim sekelas Manchester United. Belakangan ini, jagat sepak bola Asia Tenggara dibuat geger dengan rencana pertandingan antara ASEAN All Stars melawan Manchester United pada 28 Mei 2025 mendatang. Pertandingan yang seharusnya menjadi ajang prestisius ini justru dibayangi keraguan karena berbagai masalah yang muncul ke permukaan. Salah satu isu utama adalah rendahnya minat penonton, terutama dari kalangan turis asing. Banyak dari mereka merasa enggan datang ke Malaysia karena negara tersebut dinilai kurang menarik sebagai destinasi wisata olahraga. Tak sedikit yang menilai bahwa negeri jiran ini belum mampu menawarkan pengalaman yang menyeluruh, mulai dari hiburan hingga kenyamanan perjalanan, seperti yang biasa ditemukan di negara lain. Lebih lanjut, kondisi infrastruktur juga ikut disorot. Stadion yang direncanakan menjadi venue pertandingan dikabarkan belum memenuhi standar ideal untuk laga internasional kelas dunia. Fasilitas yang kurang memadai, baik dari segi kenyamanan penonton maupun keamanan pemain, menjadi sorotan yang tidak bisa diabaikan. Situasi ini tentu menimbulkan kekhawatiran besar. Jika tak ada perubahan signifikan dalam waktu dekat, bukan tidak mungkin pertandingan yang digadang-gadang ini justru batal digelar. Sayang sekali, mengingat kesempatan untuk menyaksikan klub sebesar Manchester United berlaga di kawasan ASEAN adalah momen langka yang sangat dinantikan para penggemar. Menariknya, baru-baru ini, pernyataan mengejutkan datang dari Safi Salih yang menyoroti rencana Malaysia menjadi tuan rumah laga ASEAN All Stars kontra Manchester United. Dalam komentarnya yang cukup tajam, legenda sepak bola Malaysia itu tak segan menyentil sosok Datuk Hamidin, Ketua Federasi Sepak Bola Malaysia. Ia menilai bahwa keputusan tersebut mencerminkan kurangnya rasa malu dari sang petinggi, mengingat kondisi Malaysia saat ini belum siap menggelar pertandingan sebesar itu. Menurut Safi, Malaysia belum memiliki kapasitas memadai untuk menyambut tim sebagus Manchester United. Mulai dari fasilitas stadion, kesiapan logistik, hingga daya tarik wisata yang masih kalah dibanding negara-negara tetangga, semuanya dianggap belum memenuhi standar. Baginya, mengundang klub Eropa ternama tanpa persiapan matang hanyalah upaya mempermalukan diri sendiri di panggung internasional. Lebih jauh, ia juga mengaku bingung dan terheran-heran mengenai siapa yang sebenarnya berada di balik keputusan menunjuk Malaysia sebagai tuan rumah. Baginya, hal tersebut seperti keputusan misterius yang tidak melalui pertimbangan yang matang. Ia bahkan kehabisan kata-kata untuk menggambarkan betapa tidak masuk akalnya rencana tersebut. Komentar Safi ini menambah deretan kritik terhadap penyelenggaraan laga ASEAN All Stars, yang kini kian diragukan kelangsungannya. Kemarahan tak hanya datang dari tokoh sepak bola, tapi juga dari warganet Thailand yang ikut menyuarakan kekecewaan mereka. Banyak dari mereka mempertanyakan mengapa Malaysia yang dipilih, padahal secara kesiapan, negara tersebut dianggap belum mumpuni. Mereka merasa keputusan ini mencoreng citra sepak bola ASEAN di mata dunia. Beberapa komentar pedas pun beredar luas di media sosial. Seorang netizen menulis dengan nada jengkel, sudah tahu tak mampu, kenapa tetap ngotot jadi tuan rumah?
ujar netizen bernama Hunnam. Sementara netizen bernama Haya menyindir keras, kalau stadion saja tak layak, apa yang mau ditawarkan ke tim Eropa? Katanya dalam kolom komentar berikutnya, ada juga yang menambahkan dengan sarkasme, kalau bukan Indonesia, kenapa bukan kami saja? Minimal stadion kami tak bocor. Tulis warganet bernama Sean. Komentar-komentar seperti ini menggambarkan betapa frustasinya publik Thailand terhadap keputusan yang ini. Mereka percaya bahwa jika ajang sebesar itu digelar di negaranya atau di Indonesia, hasilnya pasti jauh lebih memuaskan. Mulai dari kualitas stadion, kesiapan logistik, hingga daya tarik wisata, Thailand dan Indonesia dirasa lebih baik dari segala sisi. Lalu menurut kalian apakah komentar Safe Sali ini benar, jika Malaysia memang belum layak jamu Manchester United? Jika kalian sependapat silahkan like video ini dan tulis di kolom komentar ya guys. Peringatan, Dimas Derajat sudah punya catatan merah di AFC di mana dia pernah dihukum larangan main. Kini Dimas harus bisa yakinkan Kluivert untuk bisa merekrutnya lagi ke skuad utama timnas Indonesia. Dimas Derajat dipastikan absen dalam sisa pertandingan grup F AFC Champions League 2 musim ini setelah menerima sanksi dari Komite Disiplin dan Etik AFC. Penyerang andalan Persib Bandung ini dijatuhi hukuman larangan bermain dalam 3 pertandingan akibat tindakan indisipliner yang terjadi dalam laga melawan Lion City Sailors FC. Keputusan ini diambil setelah Komite Disiplin dan Etik AFC menggelar sidang pada 30 Oktober 2024. Dalam putusannya, mereka menyatakan bahwa Dimas Derajat telah melakukan pelanggaran berat yang berujung pada kartu merah langsung. Insiden itu terjadi saat Persib menjamu Lion City Sailors di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, pada 24 Oktober 2024. Saat itu, Dimas terpancing provokasi dari bek lawan, Bailey Wright, dan merespons dengan tandukan ke kepala. Akibat perbuatannya, Dimas tidak hanya dilarang tampil dalam 3 laga sisa, tetapi juga diwajibkan membayar denda sebesar $1.500 AS atau sekitar 23 juta rupiah. Hukuman ini menjadi pukulan bagi Persib yang sedang berjuang meraih hasil terbaik di kompetisi Asia. Tidak hanya Dimas yang mendapat hukuman, pemain Lion City Sailors, Bart Ramselaar, juga menerima sanksi dari AFC. Ia diganjar kartu merah setelah melakukan tackle keras yang dianggap berlebihan dan berbahaya bagi lawan. Ramselaar dijatuhi larangan bermain dalam 2 pertandingan, termasuk laga melawan Port FC pada 30 Oktober 2024 serta pertandingan kontra Persib pada 7 November 2024. Selain itu, ia juga harus membayar denda dengan nominal yang sama seperti Dimas. Absennya Dimas tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Persib yang membutuhkan kekuatan penuh untuk bersaing di level Asia. Apalagi, tim asal Bandung itu masih kesulitan meraih kemenangan di fase grup. Dalam pertandingan melawan Lion City Sailors yang diwarnai insiden kartu merah tersebut, Persib hanya mampu bermain imbang 1-1. Gol Tyrone Pino di menit ke-43 sempat membawa harapan bagi Maung Bandung, tetapi Bailey Wright menyamakan kedudukan pada menit ke-49. Hasil tersebut menjadi poin pertama Persib di ACL 2 musim ini, namun perjuangan mereka masih jauh dari kata aman. Dengan absennya Dimas, pelatih harus mencari strategi baru untuk mengatasi lini serang agar tetap tajam di laga-laga berikutnya. Kini, tantangan bagi Persib adalah bagaimana mereka bisa bangkit tanpa kehadiran striker andalannya di kompetisi internasional ini. Bukan kaleng-kaleng, Justin Hubner sudah promosi ke tim senior Wolverhampton. Justin terpantau ikut latihan dan akan hadapi Liverpool. Pemain satu ini dipastikan bakal jadi pemain kunci. Justin Hubner kembali menjadi sorotan setelah terlihat berlatih bersama tim utama Wolverhampton Wanderers. Bek muda andalan timnas Indonesia itu bergabung dalam sesi latihan bersama para pemain bintang Wolves, seperti Juan Haichan dan Nelson Semedo. Momen ini langsung memicu spekulasi mengenai peluangnya tampil dalam pertandingan melawan Liverpool akhir pekan ini. Wolverhampton dijadwalkan menghadapi Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris pada Minggu, 16 Februari 2025, di Stadion Anfield. Dengan masuknya Hubner dalam latihan tim utama, banyak yang bertanya-tanya apakah pelatih Wolves akan memberinya kesempatan tampil dalam duel bergengsi tersebut. Apalagi, ini bukan pertama kalinya Hubner dipanggil ke skuad utama. Sebelumnya, ia sempat masuk daftar pemain Wolves saat melawan Arsenal pada Desember 2023.
Namun, kala itu, ia hanya menjadi pemain cadangan dan belum mendapat menit bermain. Kehadiran Hübner di sesi latihan utama tentu menjadi tanda bahwa klub masih memantau perkembangannya. Sebagai bek muda berbakat, ia telah menunjukkan potensi besar, baik bersama Wolverhampton maupun saat membela timnas Indonesia. Postur tinggi, kemampuan bertahan yang solid, serta ketenangannya dalam mengolah bola membuatnya memiliki karakteristik yang cocok untuk bersaing di Premier League. Namun, persaingan di lini belakang Wolverhampton tidaklah mudah. Klub ini memiliki beberapa bek senior dengan pengalaman tinggi di Liga Inggris. Oleh karena itu, keputusan untuk menurunkan Hübner melawan Liverpool kemungkinan besar akan bergantung pada strategi pelatih serta kondisi pemain lainnya. Jika ada pemain bertahan yang cedera atau perlu rotasi, peluang Hübner untuk tampil bisa meningkat. Terlepas dari apakah ia akan dimainkan atau tidak, keterlibatannya dalam latihan tim utama merupakan sinyal positif bagi karirnya. Ini menunjukkan bahwa manajemen klub masih memberikan perhatian pada perkembangannya dan mungkin sedang mempertimbangkan peran yang lebih besar baginya di masa depan. Jika terus bekerja keras dan menunjukkan kemampuannya, bukan tidak mungkin Hübner akhirnya akan mendapatkan debutnya di Premier League dalam waktu dekat. Para penggemar timnas Indonesia tentu berharap Hübner segera mendapatkan kesempatan tampil di kompetisi tertinggi Inggris. Jika berhasil mencatatkan debutnya bersama Wolves, ia akan menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Premier League, sebuah pencapaian bersejarah yang akan semakin membanggakan sepak bola tanah air. Denny Lanzat sangat menunggu kedatangan Hairori Edewal ke timnas Indonesia. Menurutnya pemain satu ini bisa jadi solusi di tiga lini permainan timnas karena kemampuannya yang serba bisa. Asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzat, akhirnya angkat bicara mengenai kemungkinan Hairori Edewal bergabung dengan skuad Garuda. Menurutnya, tim pelatih terbuka terhadap peluang pemain Royal Antwerp itu menjadi bagian dari timnas Indonesia. Nama Hairori Edewal belakangan ini santer dikaitkan dengan proses naturalisasi untuk memperkuat Garuda. Pemain berusia 28 tahun itu berposisi sebagai gelandang dan saat ini bermain di kompetisi Belgia bersama Royal Antwerp, klub yang ia bela sejak Agustus 2024. Sebelumnya, ia menghabiskan 7 tahun bermain di Inggris bersama Crystal Palace sejak 2017, setelah menimba ilmu di Akademi Ajax Amsterdam. Menariknya, Hairori Edewal memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya yang merupakan campuran Belanda Indonesia, sementara dari pihak ayah, ia memiliki darah Suriname. Pemain kelahiran Haarlem ini juga bukan sosok yang asing dengan Indonesia, karena ia pernah mengunjungi negeri leluhurnya. Meski pernah memperkuat timnas Belanda, Hairo masih berpeluang membela Indonesia berkat aturan yang berlaku di FIFA. Seorang pemain tetap bisa beralih membela tim nasional lain asalkan belum tampil dalam turnamen resmi kategori A seperti Piala Dunia, Piala Eropa, atau Piala Asia. Dalam kasus Hairo, ia memang pernah mencatatkan 3 caps untuk Belanda. Namun itu terjadi dalam laga kualifikasi Piala Eropa dan saat itu usianya masih 19 tahun. Dengan demikian, peluangnya untuk memperkuat Garuda tetap terbuka. Denny Lanzat mengungkapkan bahwa timnas Indonesia saat ini sudah memiliki skuad yang cukup solid. Namun, ia juga menegaskan bahwa tim pelatih tidak menutup pintu bagi pemain baru yang bisa memberikan kontribusi lebih bagi Garuda. Jika memang Hairo memutuskan untuk bergabung, maka kehadirannya tentu akan memberikan tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia, terutama di lini tengah yang membutuhkan pemain berpengalaman di level Eropa. Saat ini, proses naturalisasi masih menjadi bagian dari strategi PSSI dalam memperkuat tim nasional. Beberapa pemain yang memiliki darah Indonesia telah bergabung, seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Jay Izes, hingga Miss Hilges. Jika Hairo akhirnya resmi berseragam merah putih, maka lini tengah timnas Indonesia akan semakin solid dengan kombinasi pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman. Kini, keputusan ada di tangan Hairori Edewal. Jika ia bersedia, maka Indonesia akan mendapatkan tambahan amunisi berkualitas yang bisa meningkatkan peluang bersaing di level internasional. Terheran-heran, media Italia heran Jay Izes dulu lebih pilih timnas Indonesia daripada Belanda, tapi sekarang mereka tahu alasan Izes memilih timnas Indonesia, yakni karena prospek jangka panjang yang bagus. Skuad Garuda juga bisa lolos Piala Dunia.
Jay Izzes kembali menunjukkan kualitasnya sebagai bek tangguh di Serie A meski Venezia harus mengakui keunggulan AS Roma dengan skor tipis 0-1, performa pemain berusia 24 tahun itu patut diacungi jempol. Izzes tampil disiplin sepanjang pertandingan dan sukses meredam pergerakan salah satu bintang Roma, Paulo Dybala. Dalam laga tersebut, Izzes tak hanya bertahan dengan baik, tetapi juga mendominasi duel melawan Dybala. Ia berkali-kali berhasil membaca arah serangan lawan, memotong umpan berbahaya, dan membuat pergerakan Dybala menjadi tidak efektif. Statistik yang ia catatkan dalam pertandingan ini semakin menegaskan bahwa dirinya adalah salah satu bek paling konsisten di Serie A musim ini. Tak heran jika media Italia, Tutto Venezia Sport, memberikan pujian atas performanya yang luar biasa. Menariknya, keputusan Izzes untuk membela timnas Indonesia masih menjadi bahan perbincangan di Italia. Banyak pihak yang merasa heran mengapa seorang pemain dengan kualitas seperti dirinya lebih memilih bergabung dengan Garuda daripada tetap berada di jalur menuju timnas Belanda. Padahal, dengan performa yang ia tunjukkan, bukan tidak mungkin pintu menuju oranye terbuka lebar baginya. Musim ini, Jay Izzes bahkan sempat menarik perhatian klub-klub besar Serie A. AC Milan dan Juventus dikabarkan tertarik untuk merekrutnya. Bahkan sosok legendaris seperti Zlatan Ibrahimovic disebut-sebut siap turun tangan untuk membawanya ke San Siro. Namun, Izzes memilih untuk tetap bertahan di Venezia. Keputusan ini bukan tanpa alasan, ia merasa memiliki tanggung jawab besar terhadap klubnya, terutama setelah dipercaya mengenakan ban kapten. Venezia saat ini tengah berjuang untuk keluar dari zona degradasi, dan Izzes ingin menjadi bagian dari perjuangan itu. Alih-alih menerima tawaran dari klub besar, ia memilih untuk tetap setia dan berjuang bersama rekan-rekannya demi memastikan Venezia bertahan di kasta tertinggi sepak bola Italia. Keputusan ini semakin menunjukkan karakter Izzes yang bukan hanya pemain berbakat, tetapi juga memiliki loyalitas tinggi. Dengan mentalitas dan dedikasi seperti ini, bukan tidak mungkin namanya akan semakin bersinar, baik di Venezia maupun di timnas Indonesia. Seiring berjalannya waktu, ia bisa saja menjadi salah satu bek terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, sekaligus membuktikan bahwa pilihannya untuk membela Garuda adalah keputusan yang tepat. Bukan main, Christian Gonzalez ikut latih anak-anak muda di Milo National Championship. El Loco ingin anak-anak muda Indonesia yang berbakat sepak bola dilatih sejak dini agar bisa jadi penerus. Christian Gonzalez, atau yang akrab disapa El Loco, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap perkembangan sepak bola usia dini di Indonesia. Mantan penyerang timnas Indonesia itu hadir di Gor Ciracas, Jakarta, dalam ajang Milo National Championship 2025 untuk memberikan pelatihan singkat kepada para peserta. Dengan pengalaman panjangnya di dunia sepak bola, El Loco membagikan ilmu berharga tentang teknik menembak yang efektif serta pentingnya konsistensi dalam berlatih sejak usia muda. Menurutnya, kompetisi seperti ini memiliki peran penting dalam membentuk mental dan keterampilan para pemain muda. Ia percaya bahwa semakin sering anak-anak diberikan kesempatan bertanding dan mendapatkan pelatihan berkualitas, maka semakin besar peluang lahirnya talenta-talenta hebat yang bisa membanggakan Indonesia di masa depan. Milo National Championship sendiri merupakan turnamen tahunan yang diadakan oleh Nestlé Milo bekerja sama dengan Garuda Anak Nusantara serta mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Ajang ini bertujuan untuk mencari sekaligus mengasah bakat pesepak bola muda, khususnya di tingkat sekolah dasar. Tahun 2025 menandai edisi ketiga turnamen ini sejak pertama kali digelar 3 tahun lalu. Turnamen ini terbagi ke dalam 2 kategori usia, yaitu U10 dan U12, guna memastikan persaingan yang sehat dan sesuai dengan tahapan perkembangan pemain. Antusiasme terhadap kompetisi ini terus meningkat setiap tahunnya. Tercatat, lebih dari 10.000 anak dari 19 kota di seluruh Indonesia ikut serta dalam Milo National Championship 2025. Ala Sapan, selaku Eksekutif Officer Nestlé Indonesia, menegaskan bahwa komitmen Milo dalam menyelenggarakan turnamen ini adalah bagian dari upaya mereka dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia. Ia menilai bahwa pembinaan usia dini harus menjadi perhatian utama agar Indonesia dapat mencetak generasi pesepak bola yang lebih kompetitif di level internasional. Dengan adanya turnamen ini, diharapkan anak-anak tidak hanya mendapatkan pengalaman bertanding, tetapi juga belajar tentang sportivitas, disiplin, dan kerjasama tim.
Semangat yang ditanamkan melalui ajang ini bisa menjadi fondasi bagi mereka untuk terus berkembang dan berani bermimpi menjadi pesepak bola profesional di masa depan. Christian Gonzalez pun berharap ajang seperti ini terus berlanjut dan semakin berkembang. Ia percaya bahwa dengan dukungan yang tepat sejak usia dini, Indonesia bisa memiliki lebih banyak pemain berbakat yang siap bersaing di level tertinggi. Bukan main, Tristan Goijer beri kode lagi gabung ke timnas Indonesia. Fans menyarankan daripada menunggu timnas Belanda yang tak jelas, lebih baik langsung gabung timnas Indonesia yang saat ini sedang naik daun. Timnas Indonesia semakin menarik perhatian para pemain keturunan, terutama mereka yang berkarir di Eredivisie, Liga Utama Belanda. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah nama terus dikaitkan dengan potensi naturalisasi, termasuk pemain muda berbakat yang kini membela PEC Zwolle, Tristan Goijer. Bek berusia 20 tahun ini semakin menjadi sorotan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, terutama setelah muncul kabar bahwa ia berpeluang memperkuat Garuda. Nama Tristan seringkali disebut dalam berbagai rumor mengenai naturalisasi, apalagi ia kerap menunjukkan sinyal ketertarikan terhadap timnas Indonesia melalui media sosial. Pemain kelahiran Blaricum, Belanda, pada 2 September 2004 ini merupakan produk Akademi Ajax Amsterdam. Ia memulai perjalanan sepak bolanya di beberapa klub junior seperti FC Almere dan Almere City sebelum akhirnya bergabung dengan Ajax pada 2016. Di klub raksasa Belanda tersebut, Tristan berkembang pesat dan menembus berbagai kelompok usia, mulai dari Ajax U17, U18, hingga U21. Meskipun berposisi sebagai bek kanan, Tristan memiliki kontribusi yang cukup baik dalam urusan menyerang. Tercatat, selama membela Ajax U21, ia sukses mencetak 3 gol dan 4 assist dari 50 pertandingan. Sebelumnya, ia juga sempat membela Ajax U17 dan U18 dengan torehan beberapa gol serta assist. Pada Juli 2024, PEC Zwolle merekrutnya dari Ajax U21 dengan status pinjaman. Sayangnya, baru tampil 1 kali di Eredivisie, ia mengalami cedera lutut yang membuatnya harus menepi dari lapangan. Kontrak peminjamannya bersama Zwolle akan berakhir pada 30 Juni 2025, yang berarti ia kemungkinan besar akan kembali ke Ajax setelah masa pemulihannya selesai. Selain berkiprah di level klub, Tristan juga memiliki pengalaman internasional bersama timnas Belanda di kelompok usia. Ia pernah memperkuat timnas U16 dan U18, menunjukkan bahwa ia memiliki kualitas yang diakui di level junior. Menariknya, Tristan Goijer memiliki hubungan khusus dengan Gerald Van den Boeck, asisten baru di timnas Indonesia yang juga ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas U23. Van den Boeck pernah menjadi mentor Tristan selama di Ajax, yang membuka kemungkinan bagi sang pelatih untuk membujuknya agar bergabung dengan skuad Garuda. Jika Tristan benar-benar bersedia dinaturalisasi, ia bisa menjadi tambahan berharga bagi timnas U23 Indonesia. Dengan postur 1,85 meter, kemampuan bertahan yang solid, serta pengalaman di kompetisi Eropa, ia berpotensi memperkuat lini belakang timnas Indonesia di masa depan. Salut! Ikram Al-Ghifari tetap optimis menang meskipun menghadapi lawan yang cukup sulit yakni Uzbekistan U20 di Piala Asia U20. Bahkan Ikram akan berusaha untuk cetak clean sheet agar timnas bisa raih kemenangan. Timnas Indonesia U20 menghadapi situasi krusial di Piala Asia U20 2025 setelah kekalahan pada laga perdana. Meski begitu, kiper utama Garuda Muda, Ikram Al-Ghifari, tetap optimistis timnya bisa bangkit dan meraih kemenangan atas Uzbekistan U20 dalam pertandingan kedua fase grup. Pertandingan melawan Uzbekistan U20 akan berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium pada Minggu, 16 Februari 2025. Laga ini menjadi sangat penting bagi Indonesia, mengingat hasil buruk di pertandingan pertama saat menghadapi Iran U20. Kekalahan 0-3 tersebut membuat Garuda Muda berada di posisi terbawah grup C tanpa poin. Sementara itu, Uzbekistan U20 sedang dalam kondisi kepercayaan diri tinggi. Mereka memulai perjalanan di turnamen ini dengan hasil meyakinkan setelah mengalahkan Yaman U20 dengan skor 3-0. Hasil tersebut menempatkan mereka di posisi kedua klasemen sementara dengan 3 poin, hanya kalah selisih gol dari Iran U20 yang memimpin grup.
Dengan hanya 2 pertandingan tersisa, Timnas Indonesia U20 wajib meraih kemenangan jika ingin menjaga asa lolos ke perempat final. Target utama mereka adalah finish di 2 besar grup C agar bisa melanjutkan perjalanan di turnamen ini. Lebih dari sekadar mencapai perempat final, Indonesia berambisi menembus babak semifinal demi mengamankan tiket ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Menghadapi Uzbekistan tentu bukan tugas mudah. Lawan memiliki lini serang yang tajam serta pertahanan solid, terbukti dari kemenangan meyakinkan di laga pembuka. Namun, Indonesia tidak boleh gentar. Tim asuhan Indra Syafri perlu memperbaiki performa, terutama dalam transisi bertahan dan efektivitas serangan. Kekalahan dari Iran menjadi pelajaran berharga agar mereka tidak mengulang kesalahan yang sama. Jika berhasil mengamankan 3 poin dalam duel melawan Uzbekistan, peluang Garuda Muda untuk lolos ke babak berikutnya akan tetap terbuka. Setelah itu, mereka masih harus berjuang di pertandingan terakhir grup melawan Yaman U20 pada 19 Februari 2025. Kemenangan di 2 laga sisa akan membawa Indonesia ke perempat final dan semakin mendekatkan mereka ke impian berlaga di Piala Dunia U20. Kini, semua tergantung pada bagaimana para pemain merespons tekanan. Dengan semangat juang tinggi dan strategi yang tepat, Garuda Muda masih memiliki peluang untuk bangkit dan menorehkan sejarah di turnamen ini. Alhamdulillah, media Italia tak sabar tunggu perkembangan Timnas Indonesia di era kepemimpinan Erick Thohir. Mereka yakin Timnas Indonesia akan berjaya karena Erick Thohir punya rekam jejak yang bagus di Inter Milan. Media Italia menyoroti perkembangan Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Dalam laporan yang mereka rilis, mereka membahas bagaimana Indonesia mampu menarik pemain-pemain keturunan yang lahir dan besar di Belanda melalui program naturalisasi. Situs tersebut menjelaskan bahwa hubungan sejarah antara Indonesia dan Belanda menjadi salah satu faktor utama mengapa banyak pemain berdarah Indonesia bermukim di negeri kincir angin. Dari generasi ke generasi, keturunan Indonesia di Belanda terus berkembang, termasuk dalam dunia sepak bola. Banyak di antara mereka yang akhirnya berkarir di Eropa dan memiliki kualitas mumpuni untuk bermain di level tertinggi. Di era kepemimpinan Erick Thohir, program naturalisasi semakin gencar dilakukan. Sejumlah pemain dengan pengalaman di kompetisi elit Eropa, seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Jay Ize, Kelvin Verdong, Miss Hilges, hingga Kevin Dix, akhirnya bersedia membela Garuda. Kehadiran mereka diharapkan bisa meningkatkan kualitas tim secara signifikan agar mampu bersaing di level internasional. Meski aktif merekrut pemain keturunan, Erick Thohir menegaskan bahwa pengembangan pemain muda tetap menjadi prioritas. Ia menyadari bahwa keberhasilan sebuah tim tidak hanya bergantung pada naturalisasi, tetapi juga pada pembinaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, PSSI terus berupaya membangun ekosistem sepak bola yang lebih baik, termasuk dengan meningkatkan kompetisi usia dini dan memperbaiki infrastruktur sepak bola di Indonesia. Program naturalisasi ini tentu menimbulkan beragam pendapat di kalangan pecinta sepak bola. Ada yang mendukung karena melihat dampak positifnya terhadap performa tim, sementara ada juga yang merasa sebaiknya Indonesia lebih fokus pada pengembangan pemain lokal. Namun, bagi Erick Thohir, langkah ini adalah bagian dari strategi besar untuk membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Saat ini, hasil dari kebijakan tersebut mulai terlihat. Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menunjukkan performa impresif di fase sebelumnya. Dengan 6 pertandingan yang telah dimainkan, Garuda berada di peringkat ketiga klasemen. Peluang Indonesia untuk mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. 2 tim teratas dari grup ini akan mendapatkan tiket langsung ke putaran final. Sementara peringkat ketiga dan keempat harus berjuang melalui babak keempat. Dengan kombinasi pemain naturalisasi dan talenta lokal, Indonesia berharap bisa mencapai impian besar tersebut. Mantap, Maarten Paes bakal tunjukkan performa maksimal untuk Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Dia dan Patrick Kluivert berencana akan cetak clean sheet di setiap pertandingan nanti. Era baru Timnas Indonesia resmi dimulai di bawah komando Patrick Kluivert. Mantan striker Timnas Belanda itu kini dipercaya sebagai nahkoda Garuda dengan misi besar, membawa Indonesia menembus putaran final Piala Dunia 2026.
setelah resmi menggantikan Shin Tae-yong, Kluivert diperkenalkan dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Mulia, Jakarta, pada awal Januari lalu. Kepercayaan besar diberikan kepada pria berusia 48 tahun tersebut, yang telah menandatangani kontrak hingga 37 Juni 2027, dengan opsi perpanjangan 2 tahun tambahan. Untuk mendukung pekerjaannya, Kluivert akan didampingi oleh 2 asisten asal Belanda, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Selain itu, 2 pelatih lokal juga akan bergabung dalam staf kepelatihannya, meskipun PSSI belum mengumumkan nama-nama mereka. Tantangan besar langsung menanti Kluivert di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini mengoleksi 6 poin dan menempati posisi ketiga klasemen grup. Mereka hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di peringkat kedua, namun tertinggal cukup jauh dari Jepang yang kokoh di puncak dengan 16 poin. Dengan 4 pertandingan tersisa, Kluivert harus merancang strategi terbaik agar Indonesia bisa mengamankan setidaknya 7 poin tambahan demi menjaga peluang lolos ke putaran final. Kehadiran Kluivert mendapat sambutan positif dari para pemain, termasuk Maarten Paes, kiper andalan Timnas Indonesia. Paes mengungkapkan antusiasmenya melalui komentar di unggahan Instagram pribadi sang pelatih, menunjukkan semangatnya untuk segera kembali memperkuat tim di bawah arahan Kluivert. Sebagai pelatih dengan pengalaman di berbagai level sepak bola Eropa, Kluivert diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi skuad Garuda. Filosofi sepak bolanya yang menekankan permainan menyerang dan efektif diharapkan bisa mengangkat performa tim. Dengan kombinasi pemain naturalisasi dan talenta lokal yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang untuk tampil lebih kompetitif di kancah internasional. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana Kluivert akan membangun tim dan menghadapi laga-laga krusial ke depan. Dukungan penuh dari PSSI, pemain, dan supporter menjadi faktor penting dalam mewujudkan impian besar sepak bola Indonesia, tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Mantap, Matthew Baker kembali gabung Timnas U17 untuk matangkan skill di usia muda. Nova Arianto dapat PR mendidik pemain naturalisasi ini agar bakatnya tak sia-sia di masa yang akan datang. Kembalinya Matthew Baker ke Timnas U17 Indonesia menjadi angin segar bagi tim asuhan Nova Arianto. Setelah sempat bergabung dalam pemusatan latihan Timnas U20, kini pemain muda berbakat yang bermain untuk Melbourne City itu kembali memperkuat skuad Garuda Muda di Yogyakarta. Kehadirannya diharapkan dapat menambah kekuatan lini pertahanan, terutama di sektor bek kiri yang masih menjadi perhatian tim pelatih. Saat ini, Matthew Baker lebih sering dimainkan sebagai bek tengah di sisi kiri, mengingat kaki kirinya yang lebih dominan. Namun, Nova Arianto juga menyadari bahwa Timnas U17 Indonesia membutuhkan kedalaman skuad, terutama untuk mencari pemain yang bisa menjadi pelapis Baker di posisi tersebut. Oleh karena itu, evaluasi terus dilakukan demi menemukan kombinasi terbaik untuk lini belakang Garuda Muda. Pemusatan latihan di Yogyakarta telah berlangsung sejak 1 Februari dan akan berakhir pada 25 Februari 2025. Selama TC ini, para pemain terus mengasah kemampuan mereka demi tampil maksimal di Piala Asia U17 yang akan digelar pada 3–20 April mendatang. Nova Arianto melihat perkembangan positif dari anak asuhnya sejauh ini, dengan tren permainan yang semakin meningkat dari hari ke hari. Sebagai bagian dari persiapan, tim pelatih juga fokus meningkatkan daya tahan fisik, taktik, dan kekompakan tim. Nova berharap progres yang telah dicapai dalam TC ini bisa terus berlanjut hingga kompetisi sesungguhnya berlangsung. Targetnya jelas, membawa Indonesia tampil kompetitif di ajang Piala Asia U17 dan berjuang meraih hasil terbaik. Di fase grup, Timnas U17 Indonesia akan menghadapi tantangan berat. Mereka tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Korea Selatan dikenal sebagai tim yang memiliki tradisi kuat di sepak bola Asia, sementara Yaman dan Afghanistan juga bukan lawan yang bisa diremehkan. Oleh karena itu, persiapan yang matang menjadi kunci agar Indonesia mampu bersaing dan lolos ke babak selanjutnya. Dengan waktu yang masih tersedia sebelum turnamen dimulai, Nova Arianto dan staf pelatih terus memaksimalkan setiap sesi latihan. Selain memperbaiki kelemahan di sektor bek kiri, mereka juga berupaya membangun tim yang solid secara keseluruhan. Jika progres positif ini terus berlanjut, Timnas U17 Indonesia berpeluang memberikan kejutan di Piala Asia U17 2025.